wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya Muhammad Elfi Syam, Ketua Artivisi Asosiasi Radio dan Televisi Islam Indonesia tahun 2023-2028. Simak dan dengar terus radio kita FM di frekuensi 94,3 MHz. Semoga radio kita tetap jaya dan semoga menjadi sumber pengetahuan agama yang baik bagi kita. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 94,3 FM Kita Radio. Termasuk pemirsa TV Sunnah dan pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, masih bersama kami ya pemirsa di rangkaian program Rehat ya pemirsa di kajian nasihat keluarga Islami bersama guru kita Ustaz Dr. Ikhwan Maulana Hafizahullah Ta'ala. Semoga Allah muliakan beliau. Pemirsa yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah kita sudah masuk di sesi yang kedua, yakni sesi tanya jawab ya pemirsa. Ya baik pemirsa dan pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, kita akan bacakan pertanyaan yang sudah masuk ya biasa di layanan WhatsApp kami. Ya di sini datangnya dari pendengar kita ya pemirsa yang tidak menyebutkan namanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, sewajib apa istri menyambut suami pulang dari kerja Ustaz? Apakah berdandan tatkala suami pulang dari kerjanya adalah suatu hal yang wajib Ustaz walaupun mau tidur? Kemudian suami saya kerjanya pulang malam Ustaz karena berangkat shift dan kadang saya sudah tidur bahkan gak sempat berdandan. Apakah hal ini merupakan suatu kedurhakaan Ustaz? Iya, masalah. Jazakillah khair atas pertanyaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi anti dan keluarga ya. Ya berkaitan dengan dandan dan tidak dandan ya. Maka itu kaitannya dengan bagaimana kita berkhidmah kepada pasangan kita ya. Dan ini sesuai dengan kebutuhan saja ya, bukan sesuatu yang seorang itu ketika tidak melakukannya itu adalah sebuah kemaksiatan begitu ya, karena berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk melakukan hal tersebut ya, dan berkaitan dengan tadi bisa jadi ada sebagian pasangan malah nggak perlu dandan gitu kan ya, tidak membutuhkan dandan karena emang suaminya tipe orang yang nggak suka lihat orang dandan gitu kan, makanya sebetulnya nggak apa-apa ya. Jadi itu kaitannya sama keriduan pasangan kita gitu, bagaimana menyenangkan dia gitu. Dan ketika dia sudah ridho dengan cuma misalkan kita karena dia pulang shift malam misalkan shift malamnya yang sampai jam 12 malam gitu kan, dan dia sudah mengizinkan kita untuk silakan tidur duluan dengan tadinya nelpon dulu gitu kan, bang itu nggak apa-apa, nggak masalah, tidak merupakan kewajiban harus kalau suami datang harus tadi. Tapi coba kalau kita perhatikan bagaimana suami kita ini kalau kita benar-benar perhatian kepada dia, maksudnya gini, dia kan kerjanya misalkan sore sampai malam gitu kan, kita jadi suami yang berusaha bersungguh-sungguh berkhidmah kepada suami kita gitu, dengan misalkan ya karena kita tahu dia akan pulang jam 12, maka kita juga berusaha tidur duluan, nanti jam 11 sudah bangun, siap-siap nyiapin air hangat buat suami mandi setelah pulang kerja. Kita sudah dalam keadaan senyumnya itu sumringah suami datang, kan tentunya beda dengan orang yang sudah ya nanti ayah makan di lemari ya gitu, Umi udah siapin
tapi uminya ngantuk mau bobo gitu. Beda kan orang yang izin kemudian sama orang yang bersungguh-sungguh terus seperti tadi gitu. Tapi hal yang tadi itu para pendengar yang bersalahkan Allah, karena kita sama-sama tahu kaitannya untuk tadi kita lebih terus menumbuhkan cinta tersebut kepada pasangan gitu. Terus menjaga adab-adab kita sebagai istri yang selalu siap sedia bagaimanapun keadaan suami gitu kan ya. Maka itu yang lebih baik tentunya dibandingkan dengan hal-hal yang tadi begitu. Dalam berkaitan dengan kewajiban ya bukan hal yang diwajibkan begitu ya. Iya. Tapi dengan hal-hal tadi usaha kita itu bagaimana kesiapan kita itu yang tentunya lebih utama dan mendapat catatan dari Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan usaha kita begitu. Besok aja. Allah taala itu yang mungkin bisa saya jawab ya. Atas cuma yang telah disampaikan ya pemirsa kesempatan hari ini, dan demikian semoga bisa menjadi pencerahan bagi kita semuanya pemirsa. Di sini dari Muhammad ya di Cirebon Kota. Insyaallah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad. Sepengetahuan anak satu banyak muslimah perempuan usia remaja hingga usia dewasa yang mengidolakan artis Korea bahkan hingga menyimpan gambar ataupun foto mereka di raja. Mereka lebih merasa tersakiti bila foto tersebut disobek daripada kitabullah dan kalam Allah Al-Quran kalau sama-sama disobek. Apakah hal tersebut sudah dijadikan artis sebagai tokoh dan mempengaruhi awet mereka Iya, masyaallah. Jazakallah khairan Muhammad yang sudah bergabung sama kita siang hari ini ya. Itu hal yang sangat disayangkan yang terjadi pada umat kita dalam keadaan seperti tadi ya. Yang nyata-nyata mereka yang senang sama artis Korea atau hal tadi itu ya, yang mengidolakan mereka itu, yang sangat disayangkan mereka itu adalah muslimah ya, saudara-saudara kita ya. Ini membuat kita harusnya merasa prihatin dengan keadaan mereka ya, dengan tentunya kita rasa prihatin tadi membuat kita terdorong untuk sama-sama berusaha mengingatkan mereka ya, dari hal-hal yang sepele, maksud dari orang nggak usah mikir yang jauh-jauh, anak tetangga kita, mulai dari saudara-saudara kita ya, dari anak-anak kita ya, mengingatkan tentang ada hal yang lebih seharusnya mereka kerjakan, bukan dengan tadi ya, mengerjakan hal-hal yang sebenarnya itu kalau kita bilang melalaikan ya, atau lebih parahnya lagi sebagaimana tadi yang disinggung bahwasanya ketika mereka lebih mencintai tadi orang-orang yang mereka itu bukan muslim ya, bahkan mengidolakan mereka, bahkan wala dan baroknya itu mereka akan benci kalau orang yang menjadi idola disakiti gitu kan ya. Bahkan tadi gambar dari sobek aja mereka marah gitu kan ya. Misalkan orang tuanya tahu si anak ini nyimpen itu kemudian marah-marah disobek, itu dia marah banget gitu kan ya. Dan tentunya kalau anak sendiri yakin jadi orang yang mereka juga tentunya tidak akan rela ya sebagai seorang muslimah ketika tadi ya Al-Quran disepelekan gitu kan ya. Cuma mungkin yang jadi masalah itu karena emang mereka masih belum tahu, bisa jadi itu ya, bahwasanya seharusnya mereka tidak seperti itu gitu. Karena emang mereka bergaul dengan orang-orang yang bisa jadi lingkungannya sebenarnya mengajarkan untuk senang sama orang Korea. Di lingkungan obrolan dia itu teman-temannya
Orang-orang yang ngobrol si fulan ini kayak gini, punya kelebihan kayak gini. Jadi yang disampaikan itu kebaikan. Padahal mereka adalah orang-orang kafir, orang-orang yang jelas-jelas tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka keburukan tadi yang sering mereka dengar ya, yang sampai kepada mereka keburukan adalah kebaikan, itu membuat mereka mengikuti gitu. Sehingga kewajiban kita memperbanyak kebaikan, menggeser hal tersebut, sehingga saudara-saudara kita yang terfitnah dengan yang seperti tadi itu tidak sampai ke yang berlebihan begitu. Dengan kita ya menyebarkan kebaikan, bersungguh-sungguh mengajak mereka, bukan memvonis mereka ya, tapi mengajari mereka dengan hikmah ya, memberikan mereka pilihan-pilihan kebaikan begitu, sehingga dan dibuat mereka itu senang dengan kebaikan yang hakiki, bukan kebaikan yang semu sebagaimana yang sekarang mereka sedang kerjakan. Karena kita yakin sebenarnya mereka merasanya itu idola mereka itu sempurna gitu, orangnya baik. Jadi orang Korea ini nih diceritakan misalkan nyumbang apa begitu, itu melakukan kebaikan menurut mereka gitu kan. Ada orang miskin dibantu sama dia gitu. Jadi mereka itu dijaring oleh orang-orang itu dengan seperti tadi gitu. Bahkan saya pernah baca di undangan yang itu adalah undangan konser mereka, sana ada sebut-sebut surga neraka gitu. Kesempatan masuk surga maksudnya kesempatan ketemu mereka. Ya itu diajaknya seperti itu gitu. Jangan sampai masuk neraka, maksudnya kalau gak ketemu mereka jadi kayak di neraka. Jadi digambarkan seperti itu, seolah-olah kalau ketemu mereka masuk surga ya, tahunya mereka itu enak di surga ya. Jadi walaupun bayar berjuta-juta mereka ikut ya. Maka ya keresahan yang dirasakan oleh Muhammad dan kita semua harusnya menjadi pendorong kita untuk lebih bersungguh-sungguh lagi menyelamatkan mereka dengan mengajak terus mereka kepada kebaikan ya. Jangan hanya bisa menyalah-nyalahkan, tapi prosesnya tidak dilakukan begitu. Maksudnya gimana? Ya kita yang mengizinkan mereka melihat gitu kan. Coba dilihat HP-nya mereka. Coba tadi anak-anak kita yang kita belikan HP itu, apa yang mereka lihat? Kalau setiap hari mereka lihat artis Korea, berita tentang orang Korea itu tadi, mereka melakukan kebaikan, jadi ada amal charity-nya gitu ya, melakukan bantuan apa, ada gempa di mana mereka datang bantu gitu. Tahunya kan orang mereka ini baik gitu. Maka coba kita yang jadi orang tua arahkan, nih saudara kita yang muslim ini, yang bantu ada orang muslim yang baik, seperti itulah diberikan pilihan-pilihan bahwasanya mereka juga baik, orang Islam lebih baik gitu kan. Dan apalagi kalau kita ke atas gitu, ke para sahabat, maka itu yang perlu kita sebarkan ke mereka, bahwasanya mereka adalah orang-orang terbaik yang tidak ada kebaikan sebenarnya kalau hal tersebut adalah dari orang-orang yang tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang bisa dijawab untuk Allah Muhammad. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kita semua. Insyaallah, amin Allahumma amin. Barakallah, syukran jazakallah atas jawaban yang telah disampaikan kesempatan siang hari ini. Dan demikian pemirsa dan pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada ya, semoga bisa menjadi pencerahan buat kita semuanya, kalau kita untuk senantiasa beramal saleh ya di hadapan Allah SWT dan menjadi hamba-hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya pemirsa dan pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, nampaknya juga waktu batasi perjumpaan kita kesempatan sore hari ini ya pemirsa. Kami ucapkan terima kasih jazakumullah khairan kepada pemirsa dan pendengar Radio FM ya, yang sudah bergabung, yang sudah berpartisipasi di kesempatan siang hari ini. Dan kami juga mohon maaf ya pemirsa apabila ada kesalahan yang kurang berkenan di hati pemirsa dan pendengar Radio FM dimanapun Anda berada. Mungkin sebelum di akhir ada yang ingin disampaikan.
Iya, dari apa yang disampaikan berkaitan dengan perempuan solihah atau istri yang solihah itu harus memiliki rasa cinta dan pandai untuk dicintai dan mencintai. Maka ini adalah buat kita semua ya. Karena kebaikan itu jangan sepihak ya. Kalau sepihak itu nanti tidak nyambung gitu, seperti bertepuk sebelah tangan ya. Maka seorang perempuan yang mencintai dan dicintai, maka perlu pasangan yang perlu mencintai dan dicintai. Maka siapapun kita, kalau itu perempuan ya laki-laki, kita harus pandai mencintai dan bagaimana pasangan kita mencintai kita. Dengan bagaimana ya, dengan saling memberi ya kan. Karena Rasul mengingatkan tahabu, saling memberilah, kalian akan saling mencintai. Memberi apa? Tidak hanya memberi dengan sesuatu yang berkaitan dengan materi ya, tapi memberi perhatian, memberikan kasih sayang tadi ya. Karena balasan kebaikan kita kepada pasangan itu adalah kebaikan, insya Allah. Kalau setiap kita masing-masing menunjukkan hal tersebut kepada bukan hanya pada pasangan kita ya, kita kepada anak-anak kita kepada orang tuanya, maka rasa cinta itu akan selalu ada di dalam keluarga kita yang dengannya kita mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah taala mungkin itu yang bisa disimpulkan pada siang hari ini. Baik, insyaallah syukur jazakallah khairan ya atas apa yang telah disampaikan kesempatan sore ini. Dan demikian pemirsa dan pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, mari kita akhiri perjumpaan kita kesempatan sore hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 94,3 FM Kita Radio.